Apakah kalian masih ingat dengan Park Ji-sung? Ia adalah pemain yang luar biasa, pekerja keras, hampir tidak memiliki ego, dan memiliki stamina seperti kuda. Para penggemar bercanda bahwa dia punya 3 paru-paru. Sementara, Pirlo pernah mengatakan bahwa Ji-sung Park bergerak secepat elektron dan menjulukinya sebagai pesepak bola bertenaga nuklir pertama. Sir Alex bahkan pernah berkata bahwa dari semua pemain yang pernah dia latih, Park adalah satu-satunya yang benar-benar dia yakini mampu menghentikan Lionel Messi. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, siapkan dulu kopi kalian dan inilah Park Ji-sung, pemain Asia pertama yang meraih trofi Liga Champions. Park Ji-sung sejatinya sudah mulai bermain sepak bola sejak kelas 4 SD. Kemampuan dribblenya sangat merepotkan tim lawan. Permainan apiknya tersebut berlanjut hingga SMA dan membawa timnya menjuarai kompetisi nasional. Tapi tahukah kalian apa yang lebih mengejutkan? Saat berusia 18 tahun, pemain yang lahir pada 25 Februari 1981 ini sebenarnya pernah disarankan untuk berhenti bermain sepak bola. Di Korea, ada sistem draft seperti di NBA, dan tidak ada satupun klub di seluruh negeri yang memilihnya. Padahal, dia berkali-kali membawa tim sekolahnya meraih kemenangan. Namun, semua orang menganggapnya lelucon hanya karena tubuhnya yang kecil. Akhirnya, dia pun memilih masuk universitas untuk mengambil gelar di bidang ekonomi. Tapi kemudian, Park memutuskan untuk mengambil jalan hidupnya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar seperti cerita dalam sebuah film. Sang ayah, Park Sung-jong, adalah seorang tukang daging. Jadi, mereka mulai mencari cara agar tubuh Park bisa bertambah besar dan lebih tinggi. Awalnya, dia hanya makan daging, tapi kemudian lebih ekstrim lagi. Dalam sebuah wawancara di situs Korea, Park berkata, "Beberapa makanan yang diberikan ayahku rasanya mengerikan. Beberapa baunya sangat menyengat, hampir tidak bisa diminum. Kadang, aku bahkan tidak tahu apa itu. Tapi, aku tahu aku pernah memakan katak, tanduk rusa, bahkan darah rusa. Jika ayahku bilang itu baik untuk tubuhku, aku akan memakannya. Kadang aku muntah, tetapi aku tetap makan. Keinginanku untuk bermain sepak bola lebih besar daripada rasa jijikku terhadap makanan tersebut." Konon, Park mengklaim bahwa selama periode itu, dia bertambah tinggi 17 cm, dan itu bukan hal sepele. Tapi semua usaha ini untuk apa kalau tidak ada satupun klub yang memilihnya di draft? Nah, dari sinilah keberuntungan Park mulai berubah. Saat itu, Olimpiade 2000 sudah di depan mata, dan tim U23 Korea butuh laga uji coba. Kebetulan, mereka mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim Universitas Park. Dan dalam salah satu kejadian paling luar biasa yang pernah terjadi, pelatih tim nasional begitu terkesan sehingga tidak hanya memanggilnya ke skuad Olimpiade. Tetapi, setelah mereka tersingkir meskipun menang 2 dari 3 laga fase grup, dia langsung memanggil Park untuk kualifikasi Piala Asia 2002. Bayangkan saja, Park menjalani debut bersama tim nasional sebelum dia bahkan menandatangani kontrak profesional pertamanya. Setelah itu, tentu saja dia tidak kesulitan menemukan klub. Bahkan, dia menarik perhatian klub luar negeri dan menjadi salah satu pemain Korea pertama yang bermain di Jepang. Bergabung dengan legenda Kazumi Miura di Kyoto Sanga pada tahun 2000. Tapi, perjalanan Park tidak selalu mulus. Di mana, di musim pertamanya, Kyoto Sanga justru terdegradasi. Dan yang lebih buruk, pelatih tim nasional yang dulu memanggilnya kini dipecat. Seketika, tampaknya momen kejayaan hanya bertahan dalam sekejap. Namun, siapa sangka pemecatan itu justru menjadi berkah tersembunyi bagi Park. Pelatih baru yang masuk adalah Gus Hiding, dan Park sadar bahwa jika ingin mempertahankan tempatnya di tim nasional dan mungkin mendapatkan kesempatan ke Eropa, dia harus memberikan segalanya. Ketika Hiding memanggilnya untuk beberapa laga persahabatan melawan Inggris dan Perancis pada Mei 2002, Park tampil habis-habisan, mencetak gol di kedua pertandingan, dan langsung mendapat kepercayaan Hiding. Tiba-tiba, usia dan statusnya sebagai pemain divisi 2 tidak lagi penting. Setiap kali tim nasional bertanding, nama Park selalu masuk dalam daftar starting 11. Setelah itu, momen Park benar-benar tepat. Pada Piala Dunia 2002 tiba, ia mendapat kesempatan emas. Turnamen itu diadakan di Jepang dan Korea Selatan, membuat dunia tertuju pada tim tuan rumah. Lebih menguntungkan lagi, liga domestik di kedua negara dihentikan selama 3 bulan penuh agar tim nasional bisa fokus berlatih.
tidak bisa dipungkiri, Piala Dunia 2002 adalah salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah. Namun, terlepas dari itu, perjalanan mereka di turnamen ini benar-benar luar biasa. Mereka memulai dengan kemenangan 2-0 melawan Polandia, hasil yang sudah jauh melampaui ekspektasi banyak orang. Kemudian, mereka bermain imbang 1-1 melawan Amerika Serikat. Dan yang paling mengejutkan, mereka mengalahkan generasi emas Portugal dengan skor tipis 1-0. Di laga melawan Portugal, Park tidak hanya mencetak satu-satunya gol, tetapi dia melakukannya dengan cara spektakuler dengan tendangan setengah voli yang indah. Fakta bahwa Korea Selatan berhasil lolos ke fase gugur saja sudah merupakan kejutan besar, karena sebelumnya tidak ada satupun tim Asia Timur yang pernah melangkah sejauh itu. Tapi ketika mereka melaju hingga ke semifinal, mengalahkan Italia dan Spanyol membuat dunia benar-benar terkejut. Tentu saja banyak yang curiga ada campur tangan wasit, tapi di luar semua kontroversi, tetap saja itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan dengan Park yang menjadi salah satu pemain kunci di sepanjang turnamen, reputasinya pun semakin meroket. Dan kalau ada satu orang yang benar-benar tahu betapa berharganya Park, itu adalah Gus Hiddink. Jadi, ketika Hiddink pernah ke PSV, dia terus mengawasi perkembangan Park. Setelah melihat bagaimana Park memimpin Kyoto Sanga untuk memenangkan Piala Kaisar, bahkan mencetak gol penentu kemenangan, Hiddink tahu bahwa dia harus membawanya ke Eropa. Pada jeda transfer musim dingin 2003, hanya dalam waktu 4 tahun setelah ditolak oleh semua klub di Korea, Park tiba-tiba direkrut ke Eredivisie dengan nilai transfer 5 juta euro. Dia kini bermain bersama pemain-pemain top seperti Robben, Huntelaar, Van Bommel, dan Matheus Gisman. Tapi ada satu masalah kecil. Para fans sangat skeptis dengan harga transfernya. Mereka mempertanyakan mengapa PSV mengeluarkan begitu banyak uang untuk pemain Korea yang datang di pertengahan musim. Lalu, hanya 4 pertandingan setelah bergabung, Park harus menjalani operasi dan semuanya semakin buruk. Ketika akhirnya kembali bermain, kondisinya belum 100% fit. Tapi para fans yang tidak tahu situasinya justru menganggapnya sebagai pemain buruk. Kritik pun mulai berdatangan, bahkan dari rekan timnya sendiri. Van Bommel secara terbuka mengomentari transfernya dan bahkan menyebut bahwa Park tidak bisa berbahasa Belanda, seolah itu adalah masalah besar. Padahal PSV tidak pernah mempermasalahkan Ronaldo yang juga tidak bisa berbicara bahasa Belanda ketika bermain di sana. Media pun semakin memanaskan situasi hingga para fans mulai mencemoohnya setiap kali dia bermain. Bahkan, kondisinya begitu buruk ketika Hiddink hanya memanggilnya untuk pertandingan tandang karena di laga kandang, cemoohan para supporter terlalu menyakitkan dan menjatuhkan mentalnya. Park sendiri pernah berpikir untuk pulang ke Korea. Ayahnya bahkan berkata, ketika Jisung bermain buruk, orang-orang melempar minuman ke arahnya, menghinanya. Dia sangat bingung. Hal seperti itu tidak pernah terjadi di sini. Tetapi, untungnya, dia tidak menyerah begitu saja. Memasuki musim ketiganya, segalanya mulai berubah. Robben pindah ke Chelsea dan Hiddink yang masih ragu mencari penggantinya akhirnya menempatkan Park di posisi tersebut dan berharap pada hasil yang terbaik. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan siapapun. Park tidak hanya mencetak gol di babak playoff yang mengantarkan PSV ke Liga Champions, tapi juga mengubah arah musim mereka. Meski di awal musim hanya diprediksi finish di 3 besar, PSV justru keluar sebagai juara liga. Namun pencapaiannya di liga domestik belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi setelah PSV melaju ke Liga Champions. PSV berhasil mengalahkan Rosenborg, Panathinaikos, dan menahan Arsenal untuk lolos di fase grup. Lalu di babak 16 besar, mereka menghancurkan AS Monaco dengan skor 3-0. Padahal Monaco adalah finalis Liga Champions musim sebelumnya. Setelah itu, mereka menghadapi Lyon, tim yang dihuni pemain-pemain top seperti Juninho, Essien, Malouda, Abidal, dan Ben Arfa. Dan lagi-lagi, Park serta PSV membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka menang dalam adu penalti. Park dan PSV bertemu raksasa AC Milan di semifinal Liga Champions. Di leg kedua, Park mencetak gol pembuka, menghentikan rekor Dida yang sudah lebih dari 10 jam bermain tanpa kebobolan. Sayangnya, pertandingan berakhir dengan agregat 3-3 dan AC Milan lolos ke final karena aturan gol tandang. Meski PSV tersingkir, performa Park musim itu begitu luar biasa. Bukan hanya para fans yang berhenti mencemoohnya, mereka hanya nyaris lupa bahwa Robben pernah bermain untuk tim mereka.
Setelah pertandingan, Gattuso bahkan memberikan pernyataan kepada sebuah majalah Jepang, memuji Park sebagai salah satu lawan tersulit yang pernah dia hadapi. Van Bommel, yang dulu hampir membuat fans membenci Park dengan komentarnya 2 tahun sebelumnya, akhirnya memberikan wawancara dengan meminta maaf secara terbuka atas sikapnya. Namun sepertinya Park sudah tidak terlalu peduli dengan itu semua, karena musim itu dia berhasil mendapatkan nominasi sebagai UEFA Forward of the Year, bersanding dengan nama-nama besar seperti Ronaldinho, Shevchenko, Eto'o, dan Adriano. Padahal dia sebenarnya bukan seorang penyerang murni. Di musim ini, Park juga menempatkan namanya dalam perburuan Ballon d'Or. Namun sayang, dirinya tidak mendapatkan hak suara sama sekali. Tapi puncak dari segalanya datang saat pertandingan melawan Lyon. Di tribun penonton, ada seorang pemandu bakat dari Manchester United yang sebenarnya datang untuk mengamati Michael Essien. Tetapi setelah pertandingan dia berkata, "Saya tidak bisa fokus kepada pemain yang seharusnya saya pantau, karena perhatian saya terus tertuju pada pemain Korea ini yang berlari tanpa henti di seluruh lapangan, seperti seekor Cocker Spaniel." Begitu musim berakhir, agen Park mendatanginya dan mengatakan bahwa Sir Alex Ferguson ingin berbicara dengannya di telepon. Awalnya, Park mengira itu hanyalah lelucon. Bagaimanapun juga, hanya ada satu pemain Asia Timur yang pernah bermain di Manchester United sebelumnya, yakni Dong Fangzhuo, pesepak bola asal Cina. Tapi begitu dia mengangkat telepon dan mendengar aksen khas Skotlandia dari Ferguson, dia tahu ini nyata. Hiddink sempat mencoba membujuk Park untuk bertahan di PSV, bahkan menjadikannya transfer ke Chelsea di masa depan. Tapi Park sudah membuat keputusannya. Sebulan kemudian, pada transfer musim dingin 2005, dia resmi menjadi pemain Manchester United dengan harga hanya 7 juta euro, salah satu pembelian terbaik dalam sejarah sepak bola. Seperti biasa, para pandit meremehkan transfer ini, menyebutnya hanya sebagai strategi pemasaran untuk menjual lebih banyak jersey di Korea. Tapi para pemain United dengan cepat menyadari bahwa Park bukan hanya sekedar pemain yang direkrut untuk urusan bisnis. Paul Scholes bahkan pernah berkata, "Park adalah pemain paling sulit yang pernah saya hadapi. Benar-benar luar biasa. Saya bahkan takut datang ke sesi latihan. Itu mimpi buruk. Dia akan mendatangi saya, menatap saya, dan berkata, 'Hari ini kamu bahkan tidak akan bisa melepaskan satu tembakan pun.' Dan dia selalu benar. Tak butuh waktu lama lagi media untuk mengubah pandangannya. Kini, dalam peran yang lebih defensif, semua orang dibuat kagum dengan kegigihan dan daya tahannya. Park Ji-sung bukan lagi sekedar pemain biasa. Dia dijuluki Trilung Park, pelesetan dari Ji-sung Park. Karena menurut para fans, dengan stamina seperti itu, dia pasti memiliki paru-paru tambahan. Sedangkan di Korea Selatan sana, Park dipanggil dengan sebutan Mickey Mouse dan Sweet Potato karena postur tubuhnya yang mungil dan wajahnya yang polos. Faktanya, rasa hormat terhadap Park di Manchester United begitu besar. Hanya 3 bulan setelah kedatangannya, dia sudah dipercaya mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun sayangnya, meskipun musim pertamanya berjalan dengan sangat baik, musim berikutnya justru menjadi mimpi buruk karena cedera lutut kembali menghantuinya. Pada bulan Maret, Park harus menepi dan akhirnya menjalani operasi lagi. Dia baru bisa kembali ke lapangan 9 bulan kemudian. Banyak yang takut bahwa operasi keduanya ini akan merusak lututnya sepenuhnya, atau setidaknya butuh waktu lama baginya untuk kembali ke performa terbaiknya. Namun begitu Manchester United mencapai perempat final Liga Champions 2007-2008, Sir Alex Ferguson tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi laga itu tanpa Park. Dia pun dipanggil kembali ke tim dan hasilnya luar biasa. Setelah melewati begitu banyak rintangan, Park tetap tampil gemilang dalam 2 leg melawan AS Roma. Lalu saat menghadapi Barcelona, tidak peduli siapa lawannya, entah itu Messi, Eto'o, Xavi, atau Deco, Park adalah salah satu pemain terbaik di kedua pertandingan, baik di kandang maupun tandang. Banyak yang berpendapat bahwa dialah alasan utama United berhasil lolos ke final. Karena itu, keputusan Sir Alex Ferguson untuk tidak hanya mencadangkannya, tetapi benar-benar mengeluarkannya dari daftar pemain untuk final Liga Champions 2008 terasa jauh lebih menyakitkan. Park hanya bisa menyaksikan dari tribun saat Manchester United menjadi juara Eropa, dan ini menjadikannya pemain Asia pertama yang berhasil menjuari Liga Champions.
Saat ditanya tentang hal itu, seperti biasa, Park tetap tenang. Tim menang, jadi saya bahagia. Tentu saja frustasi karena tidak bisa bermain, tapi masih akan ada kesempatan lain. Dia bahkan mungkin tidak pernah sekalipun menyinggung keputusan Sir Alex secara langsung. Tapi itu tidak perlu, karena bertahun-tahun kemudian, dalam autobiografinya, Sir Alex menuliskan, satu hal yang masih saya sesali dari final 2008 adalah meninggalkan Park sepenuhnya dari skuad, setelah perannya begitu besar dalam membawa kami ke sana. Namun kenyataannya, Park benar, masih ada kesempatan lain. Setahun kemudian, pada musim 2008-2009, dia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Di semifinal melawan Arsenal, Park tidak hanya mencetak gol pembuka, tetapi juga terlibat dalam serangan balik yang disebut banyak orang sebagai yang terbaik sepanjang masa. Hasilnya, dia masuk ke starting 11 untuk final Liga Champions melawan Barcelona. Sayangnya, takdir berkata lain. United kalah dan kita hanya bisa berharap bahwa 4 trofi yang dimenangkannya musim itu cukup untuk mengobati kekecewaannya. Terlepas dari kenyataan bahwa musim berikutnya, 2009-2010, Park mulai kesulitan mendapatkan menit bermain, dia tetap menjadi pilihan utama di laga-laga besar. Sir Alex masih sangat menyadari betapa pentingnya Park ketika menghadapi lawan terbaik. Dan saat United bertemu AC Milan, Park mungkin memainkan pertandingan terbaik dalam karirnya. Ferguson jarang menugaskan pemain khusus untuk mengawal pemain lawan. Tapi kali ini berbeda. Andrea Pirlo sedang berada di puncak performanya. Dan sebelum pertandingan, Fergie menatap Park dan berkata, "Tugasmu hari ini adalah Pirlo, hanya itu, Pirlo." Wayne Rooney kemudian mengenang. Saat itu, Pirlo biasanya mencatatkan sekitar 110 operan per pertandingan. 60 hingga 70 diantaranya adalah umpan ke depan yang bisa sangat berbahaya. Jadi, Fergie berkata kepadanya, dia tidak boleh diberikan kesempatan untuk mengoper. Kamu tidak boleh terlambat 1 yard atau 1 detik pun. Hasilnya, Park benar-benar memenangkan duel tersebut. Rooney sendiri bahkan mengungkapkan betapa luar biasanya Park malam itu. Pressing dari Park Ji-sung membuat Pirlo melepas manuver-manuver selayaknya pemain frustasi yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pirlo tidak hanya gagal mencapai 40 operan, Park menekannya hingga hanya mampu mencatat 21 operan, dan 95% diantaranya adalah operan ke belakang. Seolah itu belum cukup, Park juga mencetak salah satu gol kemenangan United. Bahkan bertahun-tahun kemudian, Pirlo masih mengingat malam itu. Dalam autobiografinya, dia menulis, "Mereka melepaskan Park untuk membayangi saya. Mereka memprogramnya untuk menghentikan saya. Dedikasinya terhadap tugas itu sungguh mengharukan. Meskipun dia adalah pemain terkenal, dia tidak keberatan digunakan sebagai anjing penjaga." Seperti yang dikatakan Rio Ferdinand, aku yakin Pirlo berharap bangun keesokan harinya dan melihat Park tidur di sampingnya. Namun meskipun saat itu Park baru berusia 29 tahun, akhir karirnya mulai mendekat. Musim berikutnya, 2010-2011, cedera kembali menghantuinya untuk ketiga kalinya. Park berjuang sepanjang tahun, melakukan segala yang dia bisa demi satu kesempatan terakhir di final Liga Champions. 2 asisnya di fase grup membantu United lolos ke babak 16 besar. Setelah absen karena cedera, dia kembali mencetak gol melawan Chelsea untuk membawa United ke semifinal. Ketika mereka berhasil mengalahkan Schalke asuhan Ralf Rangnick, Park sekali lagi berada di final Liga Champions. Tapi seperti takdir yang berulang, di sana sudah menunggu Barcelona, siap merebut segala harapan. Bertahun-tahun kemudian, ketika ditanya tentang final tersebut, Sir Alex Ferguson berkata, "Ji-sung Park, disitulah aku kehilangan final di Wembley. Saat jeda babak pertama, aku seharusnya menggunakan Park untuk menjaga Messi. Itu kesalahanku. Kami baru saja menyamakan kedudukan menjelang turun minum. Kami bermain baik. Aku menjadi terlalu percaya diri. Tapi jika aku menugaskan Park untuk menjaga Messi, aku pikir kami bisa mengalahkan mereka. Aku benar-benar percaya itu." Namun sayangnya, bagi Park dan Ferguson, kesempatan itu benar-benar menjadi yang terakhir. Musim berikutnya, 2011-2012, cedera terus menghantuinya. United menjalani musim tanpa trofi, dengan momen ikonik ketika mereka kehilangan gelar Liga dari Manchester City di detik terakhir musim. Dan Park tidak pernah bermain untuk United lagi. Musim berikutnya, 2012-2013, dia bergabung dengan KPR dan langsung diangkat menjadi kapten. Tapi bahkan status itu tidak cukup untuk mengangkat performa timnya. KPR hanya meraih 4 kemenangan sepanjang musim dan terdegradasi, membuat mereka memutuskan untuk meminjamkan Park kembali ke PSV.
Setahun kemudian, pada tahun 2014, di usia 33 tahun, Park mengumumkan pensiun. Alasannya, rasa sakit yang tidak kunjung hilang dari cedera lututnya. Hari itu, dunia sepak bola memberi penghormatan kepada pemain kecil dari Korea Selatan yang menembus 3 final Liga Champions, mengkoleksi 19 trofi, dan bahkan membawa negaranya ke posisi 4 besar Piala Dunia. Tanpa diragukan lagi, Park Ji-sung adalah pemain Asia Timur tersukses sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.